Bikin kolam kayak gitu habis berapa, Mas? 18. Satu kotak itu 18 juta. Ini spesialisasinya di sini ikan rancu. Rancu tuh yang kayak gini. Ini yang punya nih. Nah, yang punya. Sesepuh wajak lor. Wajak lor. Wajak lor, bener wajak lor. Pak Sinten? Tapi Ini Bukhari Goldfish. Goldfish. Lu kopi tadi yang mana? Mas kopi. ya, Oh, Mas kopi. Lah kopi ini di. Kok bisa jadi kopi? Kenapa, Pak? lek sukane kopi. Oh, bisa jadi kopi. Lah kopi ini di. Jadi mas kayak kopi. Tak panggil aja. Space. Tak panggil yang buat gitu loh. Iya. Ini enggak yang di rumah puluhe luwih gede sama luwih. Bodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dedi Jenggot dengan tema kali ini ngopi alias ngobrol perkara ikan bersama Mbah Koki Kopi. Ya. Monggo Mbah Koki Kopi. Kali ini tema kita mau membahas masalah ikan koki ya. Ini awal berdirinya ikan koki di daerah Tulungagung ini gimana, Mbah? Saya mulai pelihara ikan koki itu mulai tahun 84 sebelum listrik di Wajak ini masuk. Mulainya ya nggak ada listrik itu ya air sumur itu. Iya. Terus
kira-kira tahun berapa itu masuk listrik baru ada pompa air yang agak modern sampai sekarang ini. Nah, terus menangani tanpa listrik itu gimana? Biasanya identik dengan ya biasanya perlengkapan ikan kan ada filtrasi, oksigen dan sebagainya gitu. Dulunya nggak ada. Hidup itu, Pak? Ya, hidup. Dulunya nggak ada. Sip, sip. Dulunya nggak ada, ya baru listrik baru masuk itu ya mulai maju sebenarnya gitu. Oh. Tanpa listrik ya tergantung listrik. Kalau ikan koki itu tergantung listrik. Kalau ada listrik ya enak, kalau nggak ada listrik ya agak lambat pertumbuhannya si koki. Nah, untuk jenis-jenis yang dikembangbiakkan awalnya itu jenis apa dulu, Pak? Dari jenengan, Mbah. Dulunya ya tetap sama, rancu, sama oranda, sama mutiara itu. Nah, ini kan saya tadi lihat banyak apa istilahnya kolam-kolam. Berarti kan di sini tuh istilah udah menjadi sentral kan. Ya, Nah, itu awalnya untuk pemasaran gimana? Ada kendala atau tidak itu? masalah pemasaran nggak ada kendala. Berarti dari awal udah memang Udah. untuk terjun di dunia koki itu pasar sudah ada ya? Sudah ada. Terutama yang paling kenceng itu pasar Surabaya. Surabaya sama Jakarta. Berarti dari Tulungagung dikirim ke Jakarta dan Surabaya. Surabaya yang paling ramai situ. Berarti zaman dulu juga udah Hmm. jauh ya mainnya. Main Siap. Nah, untuk teknik perawatan ikan koki itu gimana, Pak? Kesulitannya, terus kendalanya dari pemilihan bibit atau indukan gitu. kendalanya ikan koki itu biasanya ikan sakit itu musim bulan 5, 6, 7. Itu ikan sakit itu. Sampai sekarang belum teratasi sama sekali gitu loh. Nah, jenis penyakitnya kalau bisa lebih detail ya apa itu, Pak, yang menyerang? Terutama itu angsang busuk. Oh, insang busuk. Insang busuk terutama itu. Nggih, nggih. Sampai sekarang ya diobati, kadang ada yang sembuh, kadang enggak. Tapi yang tingkat kesembuhannya cuma sedikit. Cuma 20%, yang 80% gagal gitu. Oh, berarti dari dulu sampai sekarang masalahnya masih di Penyakit bulan 5, bulan 5, 6, 7 7, sampai 8. 8. Berarti 4 bulan itu 4 bulan itu masa-masa masa-masa kritis sulit. ya? Berarti perubahan musim ya itu, Perubahan Mas? musim. Wah ya, sampai sekarang belum terkendali itu. Belum terkendali sampai sekarang. Wah, ini padahal sudah memasuki Bulan, tersebut ini. Nah, ini sudah mulai masuk musim Bulan sulit ini. kelima, ya. Oke. Sampai sekarang intinya belum ada solusi untuk Solusi, penanganan itu ya. Benar, segala cara sudah diusahakan tapi sampai Masih sekarang belum bisa maksimal ya. maksimal. Nah, ini mau tanya masalah pemijahan ikan koki itu, Pak. Apakah sulit atau enggak menurut jenengan? Kalau menurut aku buat pemijahan nggak ada sulitnya. Ya cuma induknya harus lebih dari 8 bulan. Oh, Jadi berarti supaya anak-anaknya supaya bagus. berarti 8 bulan itu udah terhitung dari telur itu. Dari telur, Berarti udah bisa menjadi indukan. indukan. Nah, untuk satu indukan sendiri itu bisa menghasilkan berapa banyak, Pak? Paling sedikit itu 2000, paling sedikit bisa Paling lebih. sedikit. Nah, itu mengalami proses seleksi ketat itu yang akhirnya bisa dijual itu persentasenya berapa ya, Pak? Itu ikan 2000 paling yang 500 itu jelek, itu dibuang itu. Oh, Yang 1500 baru bisa dipakai untuk digedein. untuk dijual kondisi Ah, besar ya. ah. Nah, untuk memilih ikan yang kualitas bagus itu seperti apa, Pak? Untuk contoh, ini apa ini namanya? Itu oranda. Oranda. Ini ikan ini semuanya pasar semua ini, Oh, nggak ada ini yang masuknya bagus. kelas pasar. Pasar semua, nggak ada yang bagus.
Kalau yang bagus ya harganya agak tinggi, kalau yang pasar ya pasar. Pasar gitu. ya. Tapi ya yang ini kualitas pasar semua. Nah, untuk harga itu Pak kan mesti bervariatif ya. Iya. Nah, kisaran berapa Pak untuk kelas pasar itu di rata-rata? Kelas pasar kalau sekitar ukuran 10 cm ya, misalnya Ya. 10 cm itu oranda paling sekitar harga 12.000, 12. 10.000 atau 12.000. Kalau ikan rapi itu biasanya ya 50 sampai 75. Tapi kalau ikan kontes nggak ada harganya, harganya melambung tinggi. Berarti kelas kontes harganya sak senenge dhewe. Ya, ikan kontes gitu. Siap, siap. Nah, untuk mendapatkan ikan yang kualitas kontes itu dari 2000 tadi bisa dapat berapa ekor, Pak? Paling kalau aku sendiri ya, Ya. pengalaman aku sendiri, paling mantok itu 3 sampai 4. Yang benar-benar super Super, quality. super quality. Lah, kalau untuk jenis ini, Pak, rancu ya, kalau Rancu. nggak salah. Itu apakah sama dengan ikan ini tadi apa namanya? Oranda. Oranda ya. Jumlahnya untuk anakannya. Yang paling banyak itu oranda, tapi rancu agak sedikit. Tapi cuma yaitu di pukul rata 1000, 2000 itu sudah hampir sama. Sudah. Tapi kalau oranda anaknya cenderung itu banyak. Tapi kalau rancu agak sedikit. Nah, karena apa, Pak? Padahal kan jumlahnya sama tuh 2000 kan. Ya, Kok bisa hasilnya malah sedikit? Ya. itu rancu itu ikan yang paling sulit itu rancu. Oh, gitu. Ikan yang paling sulit itu rancu. Nah, kesulitannya di mana, Pak? Kalau untuk rancu itu kesulitannya, kegagalan hidup itu sulit rancu daripada oranda. berarti dia termasuk ikan Kan yang lemah. lemah, judulnya. Ikan yang paling lemah itu riukin sama oranda, yang paling lemah itu rancu. Oh, Fisiknya paling lemah rancu. berarti ya penyebab kegagalan atau kematian itu di perlakuan yang bagaimana, Pak, biasanya? Sementara waktu belum ada jawaban ini. Masalahnya belum bisa sama sekali gitu loh. Oh, Heeh. berarti karena jamur atau karena overfeeding atau karena apa ya, suhu atau gimana gitu loh. Kalau Atau rancu? kepadan. Ya, Kalau rancu itu kan kayaknya hampir sama nih bentuknya hampir sama, tapi kondisi fisik rancu sama oranda itu tetap kuat oranda. Oh, berarti hasil akhirnya Jadi akhirnya lebih sedikit yang kan jenis rancu rancu. daripada oranda sama riukin gitu. Oke, oke. Ah, untuk harga sendiri, Mbah, kelas pasarnya rancu itu di kisaran berapa? Ya, Harga kalau rancu seukuran 10 cm paling sekitar harga 15. Agak naik sedikit sampai daripada oranda. oh ya, karena jumlahnya ya. Jumlahnya Berarti kesulitannya lebih sulit di eh, rancu. resiko kematian banyak rancu daripada oranda. Oke, oke, oke. Nah, ini tadi kan masalah pemijahan sekitar 8 bulan ya. Iya. Sudah bisa dipijahkan lah. Setelah 8 bulan dipijahkan tuh bisa dipijahkan lagi usia berapa, Pak? Itu biasanya kalau saya sendiri sekitar 1 bulan baru lagi dibicarakan lagi bisa. Berarti puasakan 1 Bulan, bulan, baru setelah itu udah isi lagi. isi lagi, itu 1 Bisa bulan. dikawinkan lagi. Iya, dikawinkan lagi. Weh, cepet. Cepet, Tapi jumlahnya tetap sama, Biasanya semakin lama semakin banyak. malah semakin banyak. Semakin lama makin banyak. Semakin tua semakin Banyak berisi. berisi ya. Oke. Itu berarti sekitar 1 bulan. Mm. Sudah bisa dipijahkan lagi. Iya. Nah, untuk anakan telurnya sendiri menetasnya biasanya berapa hari atau berapa lama setelah pemijahan? Sekitar 3 hari. Dari 3 hari 4 hari. pemijahan, Dari 3 pemijahan hari, 4 hari. 3 hari 4 hari. Iya, iya. Itu netes langsung gimana, Pak, penanganannya induannya? Kalau sudah bertelur, jantan sama betina diangkat. Cuma begitu. telurnya tok yang ditinggal. Oh, gitu. Nah, telur itu ditunggu 3 sampai 4 hari. 4 hari ya. Itu udah begitu netes untuk makanan pertama. Kutu air. Oh, langsung kutu air selama berapa minggu atau berapa Kutu hari? air biasanya kalau aku sendiri sekitar 1 bulan. 1 bulan full kutu air. Kutu air. Nah, setelah 1 bulan ikan ukuran berapa itu, Pak? Ukuran biasanya 1 bulan sekitar ukuran 1 cm paling. 1 cm 1 lah. cm ya.
sampai untuk ikan siap jual itu di ukuran berapa atau di berapa umurnya? Umurnya paling sekitar 2,5 bulan. 2,5 bulan ya. baru bisa dijual. Sudah ukuran 10 cm tadi. Sekitar ukuran 8 cm. Oh, 8 8 cm 7 cm. Ya, ya, ya. Berarti setelah itu kan 1 bulan pertama kutu air tuh Pak. Nah 1 bulan berikutnya setelah kutu air, nopo nih Mbah? Pelet sama casut, cacing Casut sutra. itu. Iya, iya. Sama pelet Itu sampai siap panen. sampai siap panen. Nah untuk penanganan airnya sendiri, Mbah, gimana Mbah? Biasanya kalau di kolam manual itu 5 hari sekali diganti. Oh setiap 5 hari sekali Ganti diganti. ya. Terus untuk ukuran kolam tebarnya itu berapa kali berapa itu Mbah? Itu tergantung. Oh, Tergantung bibitnya banyak apa enggak. Kalau cuma sedikit ya tempatnya ya sedikit. Kalau bibitnya banyak ya banyak. Tergantung. Oh berarti Hmm. tempat menyesuaikan. Menyesuaikan. Siap, siap. Berarti 2,5 bulan itu udah bisa dijual ya. Jual.